Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga tugas ini bisa saya kerjakan. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang beberapa teori psikologi belajar. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Samsul Rijal, NIM 203301501018 dari kelas PJKRC Universitas Negeri Makassar. 1. Beberapa teori behavioristik. Teori belajar behavioristik berkembang antara tahun 1849 sampai dengan 1936 atau pada pertengahan abad ke-20 di Amerika Serikat dan mendominasi dunia psikologi belajar. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya ialah Ivan Petrovich Pavlov, E.L. Tordinke, E.R. Gutrine, B.F. Skinner, dan R.M. Gagne. Dewasa ini walaupun pengaruhnya dalam bidang teori agak mundur karena terdesak oleh aliran lain, namun pengaruhnya dalam praktek pengajaran masih sangat terasa. Beberapa teori belajar yang akan dikemukakan di sini meliputi koneksionisme dari Thorndike, classical conditioning dari Pavlov, dan operant conditioning dari Skinner. 1. Koneksionisme dari Thorndike. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan pada manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi atau bond connection antara kesan panca indera atau sense impression dengan kecenderungan untuk bertindak atau impulse to action. Proses belajar itu yang oleh Thorndike dinyatakan sebagai learning by selecting and connecting, atau yang secara populer disebut trial and error learning, dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Thorndike mengemukakan 3 kelompok hukum yang memberikan keterangan tentang proses belajar meliputi 1. 3 buah hukum primer, 2. 5 buah hukum subsidiar, dan 3 beberapa buah hukum tambahan. Dalam penulisan ini hanya akan dikemukakan 3 hukum primer saja, karena hukum-hukum tersebut dipandang memiliki relevansi yang tinggi dengan proses belajar secara umum maupun proses belajar motorik. Hukum-hukum belajar primer yang dikemukakan oleh Thorndike meliputi A. Hukum kesiapan. Hurlock 1990 mengatakan bahwa keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul daripada orang yang belum siap untuk belajar. Kesiapan dalam keterampilan tidak hanya melibatkan kesiapan psikologis, tetapi kesiapan fisik juga besar pengaruhnya terhadap pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, Oxendine 1984 mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung sangat efektif jika siswa telah siap untuk memberikan respon. Hukum kesiapan akan berlaku jika 3 kondisi seperti di bawah ini dipenuhi, yaitu 1. Seseorang cenderung akan melakukan suatu tindakan jika tindakan tersebut dapat menimbulkan kepuasan dan mengakibatkan tidak dilakukannya tindakan-tindakan lain. 2. Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk bertindak tetapi tidak jadi melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan. 3. Seseorang cenderung untuk tidak melakukan suatu tindakan, tetapi karena ia dipaksa untuk melakukan suatu tindakan akan menimbulkan ketidakpuasan dan berakibat dilakukannya tindakan lain
untuk mengurangi atau ketidakpuasan. B. Hukum latihan. Hukum ini menjelaskan bahwa dengan mengulang-ulang respons tertentu sampai beberapa kali akan memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitz dan Posner dalam Bugelski 1964, dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang lama akan terjadi otomatisasi, sekalipun pada mulanya siswa hanya mencoba-coba. Perlakuan ini merupakan suatu proses yang mengutamakan aktivitas fisik. Hukum ini menunjukkan koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dan tidak akan menjadi kuat karena latihan atau law of use, dan koneksi tersebut akan menjadi lemah karena kurang atau latihan dihentikan atau law of disuse. Hukum ini merupakan justifikasi tentang perlunya siswa atau atlet mengulang-ulangi bahan pelajaran atau bahan latihan. Makin sering dilakukan, maka makin dikuasai bahan pelajaran atau bahan latihan itu. C. Hukum efek. Hilgard dan Bauer 1977 menjelaskan bahwa menguat atau melemahnya koneksi merupakan konsekuensi dari hasil. Menurut hukum ini, koneksi antara elemen stimulus respon atau SR akan menjadi kuat jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya. Penerapan teori Thorndike dalam proses belajar motorik menurut Lutan 1988 dapat dilakukan sebagai berikut. A. Siswa harus siap secara psikologis maupun fisik. B. Latihan dilakukan berulang-ulang dalam kondisi belajar yang baik. C. Tugas guru mengorganisasikan elemen-elemen keterampilan yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. D. Dengan belajar elemen per elemen akan memperhalus nilai transfer. E. Untuk memperkuat koneksi stimulus respon dapat menggunakan hadiah. D. Konsep transfer of training. Masih ada satu hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari konsep Thorndike, yaitu transfer of training. Konsep ini mengandung makna bahwa apa yang pernah dipelajari atau dilatih di suatu sekolah dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dapat pula digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di luar sekolah. Teori transfer of training ini dikenal pula dengan nama Theory of Essential Elements, yang menyatakan bahwa transfer belajar akan terjadi apabila antara hal yang lama yang telah dipelajari dengan hal-hal baru yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang identik. Dengan demikian, untuk memperoleh transfer belajar secara optimal, maka bahan pelajaran yang akan disajikan harus mengandung sebanyak mungkin kesamaan yang mungkin akan berguna dalam kehidupan di masyarakat. 2. Classical conditioning dari Pavlov. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov mengenai berfungsinya kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik mengenai bagaimana tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan tingkah laku tersebut disebut proses pensyaratan atau conditioning process. Air liur anjing yang semula hanya keluar kalau ada perangsang yang berwujud makanan, akhirnya dengan proses pensyaratan tertentu, air liur anjing dapat keluar karena perangsang lain yang bukan makanan. Efek perangsang bersyarat tersebut kemudian juga dapat dihilangkan jika tidak diikuti dengan perangsang tak bersyarat atau bunyi lonceng atau cahaya tidak disertai dengan makanan.
Inti dari teori ini adalah tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan. 3. Operan conditioning dari Skinner. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Teori ini dikembangkan dengan melakukan percobaan pada tikus yang dimasukkan kotak dan dipasang pengungkit, sehingga apabila pengungkit tersebut ditekan, maka akan mengeluarkan makanan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu A. Respondent response atau reflexive response, yaitu response yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu, seperti makanan yang menimbulkan air liur. Perangsang-perangsang yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli menimbulkan respons yang secara relatif lebih tetap. B. Operan response atau instrumental response, yaitu response yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respons yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi perangsang yang demikian itu mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang dilakukan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan sebagai berikut. Jika seorang anak belajar atau telah melakukan kegiatan lalu mendapatkan hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat lagi belajar atau responsnya menjadi lebih intensif atau kuat. 2. Beberapa teori kognitif. Teori kognitif ini muncul karena para ahli teori ini tidak dapat menerima ikatan stimulus atau S, response atau R, sebagai unit perilaku yang sangat memuaskan. Mereka menyangkal bahwa conditioning atau asosiasi mekanisme stimulus dan response dapat dipakai untuk memahami perilaku manusia. Para ahli teori kognitif ini diantaranya adalah Kafka, Kohler, Combs, Tolman, Rogers, dan Lewin. Teori Gestalt. Dalam percobaannya, Kohler menggunakan simpanse dalam kandang dengan menempatkan dua buah tongkat yang dapat digunakan untuk menyolok atau menusuk pisang yang berada di luar kandang. Penelitian yang dilaksanakan aliran ini pada mulanya diarahkan pada pengamatan bentuk atau gestalt. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan hukum-hukum sebagai berikut. 1. Hukum Pragnas atau penuh arti. Hukum ini merupakan hukum umum yang menyatakan bahwa pengamatan suatu objek cenderung untuk dikaitkan dengan sesuatu, sehingga pengelompokan objek itu mempunyai arti tertentu baginya. Pengaturan tersebut mungkin menurut bentuk, menurut ukuran, menurut warna, dan sebagainya. 2. Hukum kesamaan atau law of similarity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati deretan tegak lurus atau barisan sejajar sebagai kesatuan atau gestalt. 3. Hukum kedekatan atau law of proximity. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang saling berdekatan cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, orang pada umumnya cenderung untuk mengamati A, B, C, D, dan E, F sebagai kesatuan atau gestalt daripada AF atau CF. 4. Hukum ketertutupan atau law of closure. Hukum ini menyatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung untuk membentuk gestalt. Contoh, pada umumnya orang akan cenderung mengamati BC dan DE daripada AB, CD, atau EF.
Pada perkembangan selanjutnya, penganut aliran psikologi Gestalt berpendapat bahwa hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang pengamatan juga berlaku dalam bidang belajar dan berpikir. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa apa yang dipikirkan dan dipelajari bersumber dari hasil pengamatan. Dan ini berarti bahwa belajar dan berpikir pada hakikatnya adalah melakukan pengubahan struktur kognitif. Berbeda dengan teori-teori behavioristik yang mengabaikan pengertian atau insik. Dalam belajar, teori Gestalt menganggap bahwa insik merupakan inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Ciri-ciri dari belajar dengan penuh pengertian atau insightful learning adalah sebagai berikut. 1. Tergantung pada kemampuan dasar seseorang. Selanjutnya, kemampuan ini tergantung pada usia dan perbedaan individual. 2. Tergantung pada pengalaman masa lalu yang relevan. 3. Tergantung pada pengaturan situasi yang dihadapi. 4. Didahului oleh periode mencari dan mencoba. 5. Pemecahan masalah dapat diulangi dengan mudah. B. Teori medan dari Lewin. 1. Belajar adalah mengubah struktur kognitif. Pemecahan masalah hanya dapat terjadi apabila struktur kognitif diubah. Contoh, hubungkanlah keseimbangan titik-titik yang ada satu sama lain dengan menggunakan sebanyak-banyak 4 buah garis dengan tanpa mengangkat alat tulis Anda. 2. Peranan hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman merupakan dua sarana motivasi yang berguna, tetapi dalam penggunaannya memerlukan pengawasan yang cukup. Nilai yang baik tentu sangat menyenangkan bagi siswa, namun belajar untuk memperoleh nilai yang baik pada umumnya dianggap sesuatu yang kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk memperoleh nilai baik tanpa belajar walaupun harus berbuat tidak jujur, seperti menyontek. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan. B. Teori medan dari Lewin. 3. Masalah sukses dan gagal. Faktor motivasi lain yang penting adalah pengalaman sukses yang berperan sebagai hadiah dan gagal yang berperan sebagai hukuman. Apabila seseorang mendapat pengalaman sukses, maka dia akan merasa bangga, senang, puas, dan bergairah, dan sebagainya. Sehingga dia akan berusaha mencapai sukses pada setiap kali ada kesempatan. Sebaliknya, apabila seseorang mendapat pengalaman gagal, maka dia akan merasa malu, sedih, tidak puas, hilang semangat, dan sebagainya, dan tidak jarang lalu putus asa. 4. Taraf aspirasi pengalaman. Sukses dan gagal itu erat kaitannya dengan taraf aspirasi seseorang. Sesuatu hal yang bagi seseorang dianggap telah menimbulkan pengalaman sukses, bagi orang lain barangkali masih dianggap kegagalan, dan sebaliknya. Karena itu, pengenalan tarif aspirasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam belajar. Menurut teori koneksionisme, dasar terjadinya belajar adalah terjadinya pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak. 3 buah hukum primer yang dikemukakan Thorndike adalah: 1. Hukum kesiapan, 2. Hukum latihan, 3. Hukum efek, dan 4. Konsep transfer of training. Menurut teori classical conditioning dari Pavlov, tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan memberikan kondisi tertentu secara berulang-ulang untuk memancing perilaku yang diinginkan sesuai tujuan.
Skinner yang mengembangkan teori operant conditioning mengemukakan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan response. Menurut Skinner, adanya dua macam respons, yaitu A. Responden response dan B. Operant response. Teori Skinner sangat besar pengaruhnya. Konsep-konsep behavior control dan behavior modification sangat populer pada kalangan tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh dari teori ini sangat besar. Mungkin cukup sekian persentase saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.